Halo rekan-rekan semuanya, bertemu kembali dengan saya AM Dwi Ari Bayu Atmanto. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu topik mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa disebut SMK 3 sesuai regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Di sini yang dimaksud adalah suatu sistem bagaimana untuk mengendalikan risiko, bagaimana untuk mencegah yang namanya kecelakaan kerja atau timbulnya penyakit akibat kerja, agar tenaga kerja, agar peralatan, mesin-mesin produksi dapat digunakan secara aman dan nyaman. Kemudian kalau definisi dari K3 itu sendiri adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi memang definisinya seperti ini. Jangan sampai kalau suatu saat ditanya K3 itu apa? Oh, K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja, titik. Bukan seperti itu, tetapi ini adalah jabaran kegiatan atau upaya dari perusahaan untuk menjaga tenaga kerjanya tetap aman dan sehat. Makanya ada pencegahan kecelakaan, pencegahan penyakit akibat kerja. Kemudian ya, dasar hukum SMK 3 itu sendiri yang pertama dari Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970. Jadi memang undang-undang tertinggi kita. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 mengenai ketenagakerjaan di pasal 87. Nanti ada penjabarannya. Kemudian di PP ini sendiri ya PP 50 tahun 2012 di pasal 5 juga nanti ada ketentuan mengenai kewajiban perusahaan menerapkan SMK 3 itu sendiri. Kemudian juga ada Permenaker nomor 26 tahun 2014 ini mengenai penilaian penerapan SMK 3 di perusahaan. Di pasal 35 Undang-Undang Ketenagakerjaan di salah satu ayatnya, yaitu ayat 3, itu berbunyi pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja itu wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. Dengan kata lain sebenarnya K3 itu juga dijamin di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apabila perusahaan melanggar atau tidak melaksanakan pasal 35 ini sendiri, di pasal 186, di sini ada ketentuan sanksi, yaitu perusahaan bisa dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun, atau denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 400 juta. Jadi memang di sini sebagai efek jera sehingga perusahaan mau tidak mau wajib melaksanakan penerapan K3 itu sendiri. Kemudian di pasal 83 masih di Undang-Undang Ketenagakerjaan juga ayat pertama menyebutkan mengenai hak dari setiap pekerja itu memperoleh perlindungan atas. Nah, poinnya tentang K3 juga di situ muncul. Kemudian paling penting hubungannya dengan SMK 3 itu muncul di pasal 87. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ketentuan mengenai penerapan SMK 3 itu sendiri akan diatur di peraturan pemerintah. Nah, dari undang-undang ini ya, Undang-Undang tahun 2003, muncullah peraturan pemerintah tahun 2012 nomor 50 yang membahas mengenai pedoman penerapan SMK 3 itu sendiri. Bila perusahaan melanggar atau tidak melaksanakan pasal 87 akan dikenai sanksi administratif. Sanksinya itu mulai dari teguran, bisa peringatan tertulis,
pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan hingga bisa pencabutan izin. Jadi kalau di perusahaan tidak menerapkan SMK 3, itu sanksinya lebih secara administratif. Tetapi kalau dilihat, ini justru malah bisa mengancam operasional perusahaan apabila sampai dicabut izinnya. Penerapan SMK 3 ini sendiri dalam PP 50 tahun 2012, pedoman penerapannya, pedoman penilaiannya hingga pedoman pembuatan laporannya sudah terlampir di lampiran 1, lampiran 2, dan lampiran 3, tidak lepas dari PP tersebut. Kalau kita ditanya tujuan SMK 3 itu apa? Yang pertama, meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yang terencana, terukur, terstruktur, terintegrasi. Jadi ada semacam sistematisnya dalam penerapan K3 atau sistem manajemen K3 itu sendiri. Kemudian jelas ya, mencegah mengurangi kecelakaan atau PAK, di sini juga nanti akan melibatkan semua unsur yang ada di perusahaan. Bukan hanya ahli K3-nya sendiri, bukan hanya manajemen itu sendiri, tetapi semua akan terlibat. Kemudian tujuan akhirnya terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, di pasal 5 PP ini ya, menjelaskan mengenai setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3 di perusahaannya. Nah, di sini disebutkan perusahaan yang seperti apa yang wajib. Nah, di sini dimunculkan yang mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Kalau ditanya potensi bahaya tinggi itu seperti apa? Bisa dari penilaian perusahaan sendiri, bisa dinilai dari pengawas K3 di perusahaan, bahkan bisa ditunjuk atau dinilai dari Kementerian Pusat melalui Dirjen Binwasnaker. Karena tingkat potensi bahaya tinggi itu yang memiliki potensi bahaya bisa mengakibatkan kecelakaan yang merugikan nyawa, kerusakan material, hingga pencemaran lingkungan. Nah, kemudian dalam penerapan SMK 3 itu dibagi atau kadang ada istilah 5 prinsip atau 5 langkah penerapan SMK 3. Itu kalau di layar yang di warna merah ABCDE ya, yaitu yang pertama adalah penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3 yang sudah dibuat, kemudian pemantauan dan evaluasi kinerja, hingga nanti ada peninjauan dan peningkatan kinerja. Kemudian melalui PP ini, dari 5 prinsip atau 5 langkah tadi, secara detail sudah tertuang di lampiran 1 pedoman penerapannya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung buka lampiran 1 PP ini seperti apa sih pedoman atau pelaksanaan dari 5 langkah tersebut. Nah, ini tadi ya, ini sebatas alur saja ya. Tetap yang pertama itu penetapan kebijakan, perencanaan yang kedua, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat pemantauan dan evaluasi kinerja, yang terakhir peninjauan dan peningkatan kinerja. Kemudian di sini ada peningkatan berkelanjutan ya. Kita ingin namanya sistem manajemen itu tidak hanya selesai ada pengecekan atau tinjauan ulang kinerja saja, tetapi ingin ya ke depannya terus direview, terus ditinjau. Tidak boleh berhenti, karena ini hubungannya dengan ya tadi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang ada di perusahaan kita masing-masing. Oke, kita masuk di langkah pertama mengenai penetapan kebijakan K3. Penetapan kebijakan K3 ini nanti dilaksanakan oleh pengusaha. Maksudnya apa? Jadi namanya penetapan itu kan kadang ditandatangani, dicap ya dari perusahaan. Nah, yang ingin ditandatangani di sini yang bertanggung jawab itu adalah pengusaha, dengan kata lain adalah top management atau istilah lain pimpinan perusahaan tertinggi. Sehingga nanti di situ akan ada muncul komitmen dari perusahaan. Visi misi kenapa kok ada kebijakan K3? Sehingga nanti diharapkan program-program K3 bisa berjalan secara maksimal. Kemudian di ayat berikutnya atau ayat 2 ya,
dalam penyusunan, pengusaha itu paling sedikit dapat melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang ada di perusahaan. Anda atau nanti perusahaan melakukan identifikasi potensi bahaya. Ada risk assessment atau penilaian, hingga nanti pengendalian resiko yang ada di perusahaan. Kemudian melakukan perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik. Bahasanya kita belajar dengan perusahaan sudah menerapkan K3 yang baik untuk sebagai pedoman di perusahaan kita akan menerapkan hal yang sama. Jadi tidak ada istilah K3 itu kompetitor. Kecuali istilahnya itu nanti untuk tender dan sebagainya itu sudah berbeda. Kemudian pengusaha juga harus melakukan namanya peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan. Namanya peninjauan itu yang mirip menilai ulang. Potensi yang mungkin bisa berbahaya bisa terjadi ditinjau ulang lagi. Kemudian ada kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya, kalau memang sudah ada penilaian. Kemudian penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan. Kemudian juga nanti pengusaha harus melakukan yang namanya memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus. Jadi akan melihat seperti apa kinerjanya. Hingga nanti didapat ya mungkin ada istilah kecelakaan nihil atau zero accident. Atau pencapaian penerapan K3 tercapai. Bisa nanti dapat sertifikat dan yang lainnya. Kemudian ini juga tidak boleh kelupaan ya, memperhatikan masukan. Mulai dari mungkin rekanan pekerjaan, perwakilan buruh atau perwakilan pekerja, karena siapa tahu itu bisa menjadi bahan dalam menyusun atau menentukan kebijakan K3 itu sendiri. Kemudian, nah di sini isi kebijakan K3 itu paling sedikit diharapkan memuat visi dari kebijakan K3 itu sendiri. Kemudian tujuan perusahaan kenapa kok menerapkan kebijakan K3? Kemudian ada komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan K3, kemudian ada kerangka dan program yang mencakup kegiatan perusahaan menyeluruh, bersifat umum ataupun operasionalnya. Nah, ini contoh saja, ini contoh yang saya ambil ya. Ini kebijakan K3 itu dari PT Pupuk Kalimantan Timur. Di paragraf pertama menjelaskan mengenai tujuan. Jadi perusahaan dan anak perusahaan itu memiliki tujuan untuk melaksanakan seluruh kegiatan operasinya itu melihat dari aspek K3. Kemudian meminimalkan resiko yang itu bisa menyebabkan kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja yang dampaknya bisa mengenai karyawan sendiri, kontraktor, masyarakat, mitra kerja, dan yang lainnya. Kemudian, guna terciptanya tujuan di paragraf pertama, di paragraf berikutnya yang ada 1-6, itu adalah komitmennya. Komitmen PT Pupuk Kaltim ya, menjadikan K3 sebagai aspek utama, muncul di situ. Mentaati peraturan perundangan berhubungan dengan K3 yang dipersyaratkan, masuk di situ. Menerapkan SMK3, mengadopsi best practice atau standar nasional ataupun internasional, melaksanakan identifikasi bahaya secara umum. Nah, ini di poin 4. Kemudian, bagi kontraktor nanti juga harus mengikuti yang namanya ada program CSMS, Kontraktor Safety Management System. Kemudian yang keenam, menjadikan K3 itu sebagai budaya agar berkesinambungan dengan sistem yang lain. Nah, kalau kita lihat di situ ada tertanggal. Tanda tangan dan yang bertanda tangan adalah pengusaha atau pimpinan perusahaan. Direktur utamanya di situ muncul. Jadi nanti diharapkan jangan sampai, oh saya sebagai ahli K3 akan bertanda tangan di kebijakan. Tidak bisa. Karena kita mungkin tidak memiliki kuasa paling tinggi. Nah, makanya namanya kebijakan perusahaan atau secara khusus kebijakan K3 itu juga diharapkan memang pimpinan utama yang akan bertanda tangan. Kemudian penetapan kebijakan K3 itu nanti diharapkan disebarluaskan atau disosialisasikan ke karyawan, orang lain yang ada di sekitaran perusahaan, atau mitra kerja, kontraktor, dan yang lain yang itu bisa membantu bahwa menjelaskan, oh perusahaan kita itu sudah memiliki
komitmen dengan membuat suatu kebijakan K3 itu sendiri.